boleh like, comment, dan share film ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang persamaan dan ketidaksamaan satu variabel yang memuat nilai mutlak. Nah, sekalian, adapun kompetensi dasar yang akan dan harus kita kuasai adalah yang pertama, menerapkan persamaan dan ketidaksamaan nilai mutlak dalam bentuk linier satu variabel. Yang kompetensi keterampilannya yaitu menyajikan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan persamaan dan ketidaksamaan nilai mutlak dalam bentuk linier satu variabel. Oke, ini adalah peta konsepnya. Yang pertama, sebelum masuk pada materi utama, kita harus memahami dulu bagaimana menyelesaikan persamaan dan ketidaksamaan linier satu variabel. Nah, baru kita masuk kepada persamaan dan ketidaksamaan yang memuat nilai mutlak. Jadi pada pertemuan selanjutnya baru kita akan membahas yang terkait dengan nilai mutlak. Oke, yang pertama kita bahas dulu tentang pengertian persamaan linier. Persamaan linier adalah suatu persamaan yang variabelnya memiliki pangkat 1 dan memuat tanda sama dengan. Sebagai contoh, persamaan linier satu variabel, misalnya 3x ditambah 9 sama dengan 0. Nah, di sini variabelnya adalah x. Kemudian yang kedua, 3t sama dengan 18. Nah, yang merupakan variabel adalah t. Kira cukup jelas. Contoh persamaan linier dua variabel. Misalnya 3x tambah 4y sama dengan 12. Di sini variabelnya ada dua, yaitu x dan y. Kemudian p dikurang 3q sama dengan 15. Nah, untuk yang ini variabelnya adalah p dan q. Oke, kita lanjut. Pertama kita lihat dulu bentuk umum persamaan linier. Jadi kita bahas dulu persamaan linier satu variabel. Nah, di sini bentuknya adalah ax tambah b sama dengan 0. Dengan a dan b adalah anggota bilangan real dan a-nya tidak boleh sama dengan 0. Di a-nya tidak boleh sama dengan 0. Kalau sama dengan 0, maka 0 kali x ya 0. Sehingga nggak ada lagi variabelnya. Di a-nya tidak boleh sama dengan 0. Selanjutnya, dalam menyelesaikan permasalahan linier satu variabel ada beberapa sifat yang perlu kita perhatikan, yaitu yang pertama, nilai persamaan tidak berubah jika ruas kiri dan kanan itu kita tambahkan atau kita kurangkan dengan bilangan negatif dan bilangan positif yang sama. Nah, itu. Yang kedua, nilai persamaan juga tidak berubah jika pada ruas kiri dan kanan dikalikan atau dibagikan dengan bilangan yang sama. Jadi untuk mudah memahaminya, ingat saja sebuah neraca atau timbangan dianggap neraca, maka agar neraca ini seimbang, nah ini yang di tengah sebagai sama dengan, perlakuan harus sama kiri dan kanan. Kalau ditambah 2, maka kalau di kiri 2, maka di kanan juga harus ditambah 2. Itu juga kalau dikurangkan kiri, maka di kanan juga harus dikurangkan dengan cara yang sama. Itu kira-kira cara kita memahami tentang penyelesaian persamaan linier atau persamaan secara umum. Kita contohkan soal yang pertama. Tentukan nilai variabel dari 7x kurang 4 sama dengan 7x tambah 20. Oke. Yang pertama, kita tambahkan kedua ruas dengan 4. Kedua ruas harus kita tambahkan dengan 4 agar
min 4 ini hilang ya, sehingga hasilnya jadi 7x sama dengan 3x tambah 24. 24 ini dapatnya dari 20 tambah 4. Selanjutnya, untuk menghilangkan 3x, tambahkan kedua ruas dengan min 3x. Kita tambahkan dengan 3x kedua ruas, sehingga hasilnya jadinya yang ruas kiri adalah 7 dikurang 3, yaitu 4x. Sementara 3x nya ini habis, tinggal 24 ya. Oke, kemudian bagi kedua ruas dengan 4, sehingga x nya adalah sama dengan 6. Jadi x yang memenuhi persamaan di atas adalah sama dengan 6. Soal yang kedua, tentukan nilai T dari persamaan 2 dikali dalam kurung 5T kurang 1 sama dengan 4 dikali dalam kurung T tambah 5. Penyelesaiannya, kita gunakan sifat distributif, yaitu 2 kali 5T yaitu 10T, kemudian 2 dikali min 1 min 2, kemudian yang ruas kanan 4 kali T 4T, 4 dikali 5 20. Berikutnya ruas kiri dan ruas kanan kita tambahkan dengan 2. Kita tambahkan dengan 2 agar min 2 ini hilang. Oke, sehingga hasilnya adalah 10T sama dengan 4T ditambah 22. 22 itu 20 tambah 2. Berikutnya, tambahkan kedua ruas dengan min 4T ya, agar 4T ini hilang. Itu habis. Kita tambahkan dengan min 4T kedua ruas, hingga 10T dikurang 4 adalah 6T, dan yang ruas kanan menjadi hanya tinggal 22. Selanjutnya kita bagi kedua ruas dengan 6, maka T sama dengan 22/6. Atau kalau kita sederhanakan, sama-sama dibagi 2, maka dapatnya 11/3 ya. Jadi nilai T yang memenuhi persamaan di atas adalah 11/3. Berikut contoh soal nomor 3. Nah, soalnya berupa mengandung pecahan yang penyebutnya adalah 4, kemudian yang kedua penyebutnya 2, ini 3. Bagaimana cara menyelesaikannya? Ya, yang pertama kita kalikan kedua ruas kiri dan kanan dengan KPK dari 4, 2, 3, yaitu 12, sehingga hasilnya seperti ini ya. Kalikan 12. Oke, 12 dengan 4 jadi 3, kemudian 12 dicoret 6 kali 3. 6 kali 3 adalah 18, min 18. Nah, selanjutnya yang terakhir 12 dibagi 3, 4 dikali dengan 2, berarti 8x. 12 kali 5 adalah 60. Berikutnya kita gunakan sifat distribusi. 3 kali 2x 6x, 3 kali 3 9, min 18 kali 1 min 18, min 18 kali min x positif x. Nah, lalu kita sederhanakan yang sama-sama yang punya x kita jumlahkan, itu 6x dan 18.
yaitu 6x tambah 18x adalah 24x, kemudian 9 dikurang 18 adalah min 9. Oke, selanjutnya kita hilangkan angka 9 dengan menambahkan kedua ruas dengan 9 ya. Kedua ruas kita tambah dengan 9 sehingga hasilnya ruas kiri menjadi tinggal 24x, 8x kurang 51. Next, supaya hilang 8x nya, kedua ruas kita tambahkan dengan min 8 ya. Tujuannya adalah 8x ini kita hilangkan sehingga 24 dikurang 8 16x, dan ruas kanannya tinggal min 51. Terakhir kita bagi kedua ruas dengan 16 ya, maka x nya adalah min 51 per 16, min 51 per 16. Nah, jadi nilai x yang memenuhi persamaan di atas adalah x sama dengan min 51 per 16. Nah, selanjutnya yang berikutnya tentang pertidaksamaan. Kita lihat dulu bentuk umum pertidaksamaan linear satu variabel, ada 5. Pertama, ax tambah b kecil dari 0. Yang kedua, ax tambah b besar dari 0. Yang ketiga, ax tambah b kecil sama dengan 0. Kemudian ax tambah b besar sama dengan 0. Dan yang kelima, ax tambah b tidak sama dengan 0. Dengan a dan b adalah anggota bilangan real, dan a tidak boleh sama dengan 0 seperti samaan tadi yang sebelumnya. Nah, untuk menyelesaikan bentuk pertidaksamaan ini, hasilnya adalah berupa himpunan penyelesaian dan biasanya ditulis dalam bentuk interval. Oke, kita lihat penyelesaian pertidaksamaan linear satu variabel. Ada beberapa sifat yang perlu diperhatikan. Yang pertama, tanda pertidaksamaan tidak berubah jika kedua ruas itu ditambah atau dikurangi dengan bilangan negatif atau positif yang sama. Yang kedua juga, tanda pertidaksamaan tidak berubah jika kedua ruas dibagi dengan bilangan positif yang sama. Yang khusus yang ketiga agak berbeda, tanda pertidaksamaannya berubah jika kedua ruas dibagi dengan bilangan negatif yang sama. Jadi yang tiga ini penting sekali, harus kita ingat karena ada perubahan tanda pertidaksamaan. Oke, himpunan penyelesaian pertidaksamaan biasanya juga ditulis dalam bentuk interval dan selang. Berikut bentuk-bentuknya. Di antaranya dengan menggunakan garis bilangan ya. Ini intervalnya tertutup dari A sampai B, di mana A dan B masuk dalam himpunan penyelesaian. A kecil sama X kecil sama dengan B, tahu juga seperti ini tulis. Kemudian interval setengah tertutup, intervalnya dari A sampai B, B tidak masuk. Kemudian yang berikutnya juga dari A sampai B tapi A nya tidak masuk ke dalam himpunan. Lalu yang ketiga, yang keempat, interval terbuka ya. Intervalnya mulai dari A sampai B, di mana A dan B tidak masuk dalam himpunan penyelesaian. Nah, ini interval setengah garis. Biasanya contohnya ini X besar sama 0. Besar sama berarti arahnya ke kanan. Kalau besar A, maka titik ini kosong, arah ke kanan juga. Nah, begitu juga seterusnya ya. X kecil sama, arahnya ke kiri, dan A nya titik penuh. Oke, saya kira cukup jelas. Dan cara menyajikan himpunan penyelesaian pertidaksamaan menggunakan garis bilangan dan menggunakan himpunan.
Oke, kita coba menyelesaikan contoh soal. Ada dua soal yang akan kita bahas. Yang pertama, 6x tambah 21 besar sama 14 kurang x. Yang kedua, 2x tambah 9 kecil sama 3x kecil sama 6x tambah 17. Kita kerjakan yang pertama. Oke, angka pertama adalah kita jumlahkan kedua ruas dengan min 21. Tujuannya apa? Supaya 21 hilang. Sehingga hasilnya ya kita tambahkan dengan min 21, hasilnya jadi 6x besar sama min 7 dikurang x. Min 7 dari mana? 14 kurang 21, min 21 dikurang 21. Lalu kita tambahkan kedua ruas dengan x. Tujuannya supaya menghilangkan ini x. Sehingga hasilnya adalah 7x besar sama min 7. Nah, terakhir kita bagi kedua ruasnya dengan 7 agar tujuannya supaya tinggal x saja yang terakhir. X besar sama min 1. Jadi secara garis bilangan x besar sama min 1 arahnya kalau besar ke kanan. Nah, ini adalah daerah penyelesaian dari pertidaksamaan ini, dimana angka min 1-nya ikut juga sebagai penghimpunan penyelesaian. Nah, untuk penulisannya adalah x, dimana x besar sama min 1, x anggota bilangan real. Yang kedua, kita coba yang kedua. Ada 3 ruas ya. Khusus ini kita bagi menjadi 2. Yang pertama yaitu 2x kurang 4 kecil sama 5x tambah 8. Yang kedua 5x tambah sama 2x tambah 14. Jadi kita bagi menjadi 2 ruas. Lalu kita selesaikanlah masing-masing ruas itu. Pertama kita selesaikan ya, kita tambahkan min 5x pada kedua ruasnya sehingga menjadi 2 dikurang 5 min 3x dikurang 4. Sementara ini dengan ini habis, tinggal 8 saja. Kemudian kedua ruas kita tambahkan dengan 4 supaya min 4 ini hilang, sehingga tinggal 3x tinggal min 3x kecil sama 12. Nah, supaya tinggal x kita bagi dengan negatif 3. Ingat, pada pembagian dengan angka negatif akan ada perubahan tanda dari kecil sama menjadi besar. Nah, ini hati-hati kita, perubahan tanda ya, sehingga hasilnya adalah x besar sama min 4. Kalau sudah selesai, kita lanjutkan yang kedua. Kita selesaikan 5x tambah 8 kecil sama 2x tambah 14. Nah, ini kita gunakan cara yang cepat, yaitu dengan cara yang sedikit berbeda ya. Kita pindahkan 2x ke kiri hingga menjadi min 2x. Begitu juga dengan 8 pindahkan ke kanan sehingga awalnya 8 menjadi negatif 8. Lalu kedua ruas kita sederhanakan, 5x dikurang 3x, kemudian 14 dikurang 8, 6. Nah, terakhir kedua ruas kita bagi dengan 3 ya, sehingga hasilnya x kecil sama 2. Dari penyelesaian pertama dan kedua diperoleh irisan bahwa x besar sama min dari min 4, tanya ke kanan. Kemudian yang ini x kecil
ya, kecil. Kalau kecil berarti ke kiri, kecil dari 2, sehingga daerahnya adalah merupakan irisan dari kedua penyelesaian tersebut. Atau kalau ditulis dalam bentuk himpunan, X di mana X antara min 4 sampai 2. Nah, itulah penyelesaian dari pertidaksamaan linear satu variabel. Nah, ini silakan untuk lebih menambah pemahaman kita, silakan kita coba latihan soal berikut. Silakan dikerjakan dengan teman sebangku. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.